satu agama dia kemarin kalau suami aku tuh satu agama, masalahpun mantan istrinya sama satu agama, tapi tetap kita berpisah juga. Jadi di situ aku belajar, ini orang beda-beda ya, tapi kalau buat aku ternyata yang aku pelajari menikah itu bukan masalah agamanya sama, bukan masalah agamanya apa orang itu, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan kali ini aku bersama dengan Tara, Kak Vio dan Kak Marshall. Hai. Halo. Ini katanya mau menikah. Anyway guys, ya ampun ini bener-bener aura-aura kasmarannya nyampe ya ke kita ya. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jadi gimana nih, sibuk apa hari ini berdua? Kita habis gym sih tadi pagi, tetap ya. Habis gym, habis itu pulang makan, habis itu siap-siap ke study. Sama mau nonton. Bener-bener ini kayak ini loh, kayak ABG pacaran gitu. ABG pacaran. Kayak ABG pacaran. Gemes banget gak sih? Aku tuh penasaran deh, kalian tuh awal mulanya gimana sih? Boleh dong diceritain. Awal mulanya tuh ketemu di gym. Ketemu di gym. Terus si cowok pemalu ini waktu itu hari kedua aku nge-gym diri loh. Oh, baru hari kedua ya? Hari kedua waktu itu. Aku dikenalin sama temennya dia yang temennya juga mantan istrinya dia. Oh, oke. Dikenalin, habis itu udah kenalan, tapi aku kayak hak nih. Wow, Papa Lala. Nonton bidadari. Iya. Mungkin sama tentang dan waktu nggak nonton bidadari itu nggak mungkin. Lala nih, ya kan gimana gitu kan dulu kita ngapain sih ya? Iya. Sudah kenalan kayak gitu doang. Terus habis itu dia bilang kayak gini, kapan nge-gym lagi? Gitu. Aku lusa. Terus dia ini kenapa nggak besok aja? Nggak lusa. Kenapa ya orang ini maksa? Habis itu udah nggak pernah ngobrol lagi habis itu. Kenapa Kak kok waktu itu kayak nge-push dia untuk kenapa nggak besok aja gitu? Jadi waktu itu memang senang aja dengan Vio waktu itu sejak kenalan. Karena kita waktu pas kenalan memang enggak langsung deket karena aku nggak bingung juga mau ngedeketinnya gimana. 6 tahun jomblo saya. Ya, Kak Marcel maksudnya. Iya, jadi ya jujur sih waktu itu memang kayak kayak ya udah kenal ya udah habis itu kalau ketemu lagi ya syukur ketemu. Terus kalau ada syukur-syukur tiba-tiba bisa mulai percakapan ya kadang-kadang nggak tahu suka mau ngomong apa, main keluar aja. Kayak waktu itu pas ketemu sama dia tatonya bagus. Tatonya bagus. Iya. Oke. Kadang-kadang ya pakai baju gym kan agak top gitu kan. Jadi ya kadang-kadang bingung nggak tahu mau mulainya gimana. Habis itu ya udah lewat. Karena aku prinsipnya memang ke gym tuh memang hanya buat latihan. Dan kalau misalnya jadi selama bertahun-tahun jadi aku tuh memang latihan fokus memang buat pumping, buat olahraga. Dan kalau ketemu orang-orang yang aku rasa spesial yang menarik perhatian, ya udah just kadang-kadang cuma ngelihat aja dari jauh lewat. Terus karena nih tempat fitnessnya kita ketemu memang agak lebih kecil, jadi lebih internal, jadi orang-orangnya bisa saling ya ngobrol gitu. Cuma waktu itu pas ketemu Vio memang beda. Udah selesai latihan karena kita cuma lewat, karena aku latihan pagi jam 7, dia latihannya jam 9, aku udah mau selesai. Jadi begitu papasan, kadang-kadang cuma kapan nge-gym lagi, besok latihan nggak? Oh enggak, aku mau latihan. Oh kenapa nggak besok aja latihan lagi? Ketemu lagi ya. Karena waktu itu kan pikirnya kan semua yang latihan di situ pasti tuh memang benar-benar intens gitu, latihan setiap hari gitu. Dan ternyata dia latihannya selang-seling. Cuma aku pikir ya boleh lah kalau sekalian latihan tiap hari. Oh gitu. Tapi ada nggak kayak love at the first sight gitu, kayak dari awal keliat Kak Vio tuh kayak aduh nih cewek cakep ya gitu. Dia emang charming. Charming ya. Pas ngelihat beda cara ngeliat, eye contact gitu lihat. Confident. Jadi gitu. Jadi ya pas kenal sama dia ada kesan lah. Ada kesan. Membekas ya. Apa kesan pertama kali ngeliat Kak Vio apa? Yeah, she is a very attractive
Atraktif. Menarik. Jadi ya udah cuma sampai situ aja. Karena aku nggak tahu gimana caranya untuk apakah nanti akan serius, akan itu masuk ke otak aja, pacaran aja enggak. Deketinnya bingung. Iya. Aku nggak tahu. Pokoknya aku cuman ya ritme aku tuh kan seperti itu. Pagi antara anak sekolah nge-gym, selesai nge-gym makan, jemputan anak pulang. Pulang ke rumah, pulang ke house. Terus kalau ada syuting ya udah syuting, kalau enggak ya enggak, karena di kantor pun masih ngerjainnya di rumah kan. Aku kebetulan di production house juga. Jadi so basically begitu. Besokannya abis cek semua segala macam, anak-anak ada PR apa segala macam. Kalau ada tes aku temenin mereka belajar. Malam jam 9 udah tidur. Sangat rutin ya, maksudnya kayak iya kan? Rutinitas dia itu sangat ya udah begitu-gitu aja monoton ya. Juga begitu sebenarnya dulu walau aku masih nikah kemarin, begitu hampir sama deh, bangun tidur ngurusin anak, olahraga, terus makan, ngurusin anak, dan aku jarang keluar, aku tuh di rumah terus. Terus aku olahraga pun di rumah, nggak di gym. Waktu itu pas aku divorce baru aku lihat story-nya tuh, maksudnya kayak kamu bayangkan di rumah aja, sampai aku bikin tempat olahraga sendiri dan apa. Jadi emang aku sama Hedi ya, udah boring rutin aja setiap hari, sehari-hari kayak gitu. Oke, pas ketemu sama dia dengan dia boring rutin, aku juga sebenarnya basicnya juga boring rutin, jadi cocok ketemu. Jadi cocok. Jadi habis itu jalan-jalan bareng terus ya. Kita sekarang bisa berdua. Kalau yang bisa berdua, pasti dia temenin aku, atau aku nemenin dia kalau dia syuting, nanti dia nemenin. Kalau dia syuting, aku nanti nemenin dia. Kalau aku lagi bisa kayak gitulah. Oke. Nah tadi kan aku udah nanya nih apa first impression tentang dirimu. Nah kalau kamu first impression tentang Kak Marcel apa? Papa Lala dibilangin. Cuman Papa Lala gitu dong, maksudnya yang lain dong. Apa ya? Cakep sih. Badannya bagus. Oke. Tapi udah itu aja, soalnya dia tuh juga, aku tuh juga buatin genit. Ya. Jadi kalau diajakin kenalan, dideketin, aku kalau suka aku akan respon. Tapi dia tuh enggak. Jadi waktu itu habis kenalan, ya udah hilang aja gitu, dan papasan doang. Kalau misalkan latihan tuh dia kan jadi jam 7, aku jam 9, jadi dia udah mau selesai, aku baru datang. Cuman pas udah masuk ke gym kayak oh ya ada dia, abis itu udah, karena dia juga gak pernah ngajakin aku ngobrol. Dan aku bukan tipikal yang kayak genit gitu, aku gak bisa, tapi kalau dideketin aku bisa respon kalau aku suka. Jadi sebenarnya gak ada kesan apa-apa juga, sampai akhirnya dia berani buat ngomong sama aku. Disitu aku baru ikonik orang lucu banget ya. Ini first impression mungkin pas pertama kali dia ngomong sama aku yang bener-bener ngobrol ya. Ngomong gimana? Dia tuh kayak malu-malu banget. Ini bener-bener pertama ngobrol? Iya, pertama ngobrol banget ya. Waktu itu aku Muay Thai di Reload. Terus dia nyamperin aku, dia emang bela diri kan basicnya kan. Dia taekwondo sama judo. Terus aku kan pukul nendang-nendang. Ya mungkin buat ukuran cewek aku kencang kali ya. Terus tapi tendangannya masih ada yang salah. Dia nyamperin aku cek. Dengan mukanya yang excited, tapi malu-malu gimana sih? Excited tapi malu-malu. Oke. Kok lucu banget ya nih orang ya. Dia he's way older than me, tapi dia bisa ngomong sama aku tuh kayak lebih muda dari aku. Kan bener-bener malu-malu banget, kayak biasa kan yang deketin aku tuh kan kayak confident, crocodile gitu kan. Cowok-cowok yang gitu deh, yang confident banget gitu kayak mau jalan nggak pakai asik kan. Nah ini kayak malu-malu gimana sih, sampai sekarang kan masih malu-malu. Jadi kayak wah beda nih cowok nih, beda nih sama cowok-cowok yang sebelumnya pernah deketin gue, beda nih. He's special nih, kayaknya nih boleh nih gue tindak lanjuti bisa asik, nih. Sampai sekarang pun dia masih malu-malu ya. Jadi berawal dari mengomentari Muay Thai itu ya? Iya, dari situ. Akhirnya dia ada bahan buat ngajakin aku ngomong. Karena kan dia nggak ngerti gimana cara ngajakin cewek ngomong. Apa ya, udah mending gak usah ngomong deh. Gue dari kaca doang, katanya dia. Iya, jadi waktu sejak baru kenal itu memang setelah itu udah nggak tahu gimana cara mengobrolnya, karena kita lewatan kan, papasan doang. Dia cuma lihat, jadi karena cuma lihat dari jauh, dia udah nyampe nih, aku udah mau pulang gitu. Ya udah senang aja ngeliatin, tapi gak tahu gimana. Ya udah I have to go ya go, karena kan turun ke bawah makan. Terus ya udah besok datang lagi, ketemu lagi kayak begitu. Jadi selama
berapa minggu gitu kita cuman selewatan aja. Dan kalau dia lagi latihan, aku sih cuman ngeliatin dari jauh, lihat dari kaca. Misalnya kalau dia mukanya tiba-tiba dia ngeliat ke aku buang muka gitu. Gak mau lihat. Pas keluar kaca, dia tuh bener-bener sejak pede itu buat ngajarin ngomong, lucu banget kan, padahal ganteng loh. Apa dirimu tapi ini ya memang mungkin di waktu itu kayak termasuk pengen ada pengisi hati lagi gitu atau gimana? Kenapa masih akhirnya deketin Kak Vio? Jadi ini sebenarnya sih ada sesuatu yang organik sih. Jadi waktu aku habis cerai itu kan 7 tahun yang lalu itu anak-anak masih kecil dan hak asuhnya kan ke aku. Jadi waktu itu memang waktu aku tuh memang fokusnya hanya ke mereka. Aku juga sempat sakit. Jadi akhirnya aku membuat satu komitmen bahwa I wanna give my life to them, buat mereka only gitu. Jadi itu kayak udah jadi semacam apa ya, semacam nasar aku aja sih bahwa memang aku akan fokus ke mereka karena mereka masih kecil-kecil. Sekarang yang gede udah 15 tahun, mau 16, yang kecil 10 tahun, mau 11. Nah tapi 7 tahun yang lalu kan mereka masih kecil-kecil, masih di bawah umur. Jadi bener-bener aku tuh bener-bener fokus gimana sih treat anak cewek sama anak cowok, gimana terus hati-hati apalagi tuh yang gede udah masuk masa puber. Jadi banyak hal yang aku fokus dan energi aku tuh habis buat mereka dan ada sedikit sisa energi buat kerja. Jadi circle aku tuh aku berpikir bahwa pada waktu itu memang gak akan ada pasangan akan masuk dalam circle kita bertiga nih. Jadi berjalan waktu-waktu, berjalan tahun dan akhirnya baru tahun kemarin anak aku yang gede dia akhirnya berani ngomong sama aku, dia mulai concern sama papanya yang selama ini dari buka mata sampai tutup mata lagi tuh ngeliatin muka aku terus gitu kan. Jadi ya udah dia akhirnya ngelihat bahwa kayak nih Daddy supposed to apa ya, bergaulnya tuh sama orang dewasa seumuran sama dia kayak gitu-gitu. Karena aku selama ini kan bergaul sama orang-orang yang seumuran aku tuh karena di kerja. Jadi kalau lagi kerja, lagi ada meeting, baru aku ketemu sama yang seumuran aku. Terus paling kalau yang lain-lain ngobrol lewat sosmed. Terus ada juga teman-temannya lawan jenis juga ada, cewek-cewek. Tapi semua cuma di sosmed doang. Cuma di sosmed, begitu mau ketemu, mau ini. Kadang-kadang aku berapa kali ketiduran, aku berapa kali kayak gak bisa spare waktu. Untuk aku beranjak keluar dari rumah, ninggalin anak-anak tuh kayak, mending gue di rumah deh sama anak-anak. Kayak gitu selama bertahun-tahun. Dan baru pas kemarin tiba-tiba anakku ngomong yang Daddy kayaknya udah saatnya deh. Udah saatnya mencari mamah baru. Dia bukan mamah baru sih. Punya pasangan yang maksudnya memberikan perhatian ke aku. Gimana? Karena mungkin dia lihat Daddy-nya boring ya, rutin gitu aja terus. Kayaknya harus punya teman. Nah, itulah mungkin di dalam diri aku paling dalam ada validasi. Unlock. Jadi kebuka bahwa kayaknya aku harus ada mencoba itu sih yang pertama sih. Harus dibuka pintunya, berani buka pintu, keluar dari pintu itu berani enggak gitu. Tapi nggak lama kemudian ya ketemu sama teman baik dari mantan istriku yang dia juga udah lama latihan di situ dan dia kenal Vio. Padahal baru kenal juga sih. Dia nggak tahu, dia katanya dia bilang sih aku bisa ngelihat sih, maksudnya ini orang gitu loh. Ini orang cocok begini sama si ini sama itu. Dia kayak merasa terpanggil. Nah setelah dia ketemu Vio, dia aku lagi nge-gym terus tiba-tiba berapa hari sebelum ketemu Vio dia tiba-tiba Sal, lu sekarang udah buka hati nggak? Karena dia lihat kayaknya aku selama ini kan memang tertutup gitu kan. Nah gara-gara anak udah ngomong kayak gitu, kayak ada sesuatu yang terbuka. Berarti selama kamu 7 tahun after cerai itu baru sama Kak Vio lagi nih menjalin hubungan gitu istilahnya? Ya emang akhirnya ada effort. Baru sama Kak Vio lagi? Sama dia. Jadi momentumnya sih kayak pas ya. Kalau saya ketemu sama dia mungkin 3 tahun yang lalu mungkin lewat ya. Karena waktu itu memang yakin aku bisa. Oh gitu ya. Meruntuhkan gunung es itu. Tapi kan 3 tahun yang lalu juga kamu masih masih married kan? Allah tuh yang paling tepat ya tadi. Bener. Tapi emang susah sih waktu itu buat mencairkan gunung es itu. Karena gitu ya. Laki-laki itu kalau udah berumur dan udah kelamaan atau lama sendiri udah terbentuk pattern. Dan itu udah susah untuk dikulik. Untung
aku pintar dalam mencari jalan tiga karena aku udah tahu ini worth it. Karena aku juga aku nggak mau pacaran tadi. Aku nggak mau karena lama banget kan, baru habis gagal-gagal. Benar. Nggak, kalau bukan Marcel mungkin aku nggak akan pacaran juga. Itu yang mau aku tanyain sih sebenarnya, karena kamu pernah ngomong lah di salah satu podcast, sebenarnya kamu tuh kayak udah trauma menikah bahkan ya, kamu sudah viral FYP ya. Iya, kamu udah trauma dalam menikah, kamu mungkin juga trauma dalam menjalin hubungan. Maksudnya kok finally gitu kan, kamu akhirnya sama Kak Marcel, apa yang membedakan gitu ya? Maksudnya membuat akhirnya kamu tuh nyaman sama dia gitu dan menghilangkan rasa-rasa trauma kamu itu. Waktu aku di first ada dia lah yang deketin aku ya, tapi ya template cowok Jakarta kebanyakan ya. Which is aku tuh udah sangat trust issue banget. Udah bener-bener menurut aku semua cowok tuh sama aja. Iya. Jadi waktu itu kayak udah sampai mikir, aduh apa gue usah merit ya. Tapi itu benar yang aku omongin di podcast itu adalah yang aku rasain pada waktu itu. Bener-bener ya kalau bisa lihat mukanya juga berubah ya. Mukanya kok berbeda, berbeda bener-bener masih tertekan, masih proses healing lah. Tapi kan habis proses perceraian itu aku kan ke psikolog. Aku menjalani berbagai macam proses healing aku dari segala sisi. Situ akhirnya, dan aku emang orangnya tuh emang gak bisa sendiri sebenarnya. Tapi waktu itu aku berusaha untuk sendiri dan itu menyiksa sebenarnya, menyiksa. Aku tuh butuh teman buat sharing. Teman-teman ada banyak, temanku banyak dan banyak yang sayang sama aku. And I'm very grateful for them. Tapi pasangan tuh beda. Terus aku kayak akhirnya aku berdoa sama Allah. Aku berdoa, ya Allah, aku mau minta pasangan pendamping sekarang yang begini 1 sampai 8 gitu. Aku apa terus di notes kriterianya ya. Gimana? Spesifik gitu, detail gitu. Dan itu semua dari Marcel. Jadi pas aku ketemu, dia tuh cowok yang berbeda ya, sama dari semua cowok yang deketin aku. Dia tuh bener-bener cuma ngasih lihat diri dia apa adanya, yang emang kayak gitu, dan fatherly, kebapaan banget. Nah itu sih yang bikin aku kayak, pertama waktu dia cerita, aku nggak percaya itu semua. Bohong nih cowok nih, bisa aja nih speak nih. Tapi pas makin kesini kan aku pinter ngulik ya, FBI perempuan ya. FBI. Dikasih pertanyaan jebakan segala macam kayak, ini kayak beneran nih orang. Ini beneran ada nggak sih cowok kayak gini yang memang nice, yang memang kontrol dirinya tuh baik. Dia bisa mengontrol dirinya, which is 6 tahun tidak mempunyai pasangan supaya dia bisa mengisahkan anak-anaknya dengan baik. Laki loh. Aku perempuan aja belum tentu bisa kayak dia. Kontrol dia sampai memilih untuk mengorbankan hidupnya gitu loh untuk membesarkan anak-anaknya. Terus cara dia ke anak-anaknya, cara dia dididik anak-anaknya itu kayak, oh ini cowok beda. Tapi aku kayak lagi, ini kayak kriteria yang gue minta nih waktu itu. Bener-bener dikasih waktu itu kayak seminggu deh aku minta kayak gitu. Aku kenal sama Marcel. Bener langsung terjawab ya. Tapi kan kalian beda umurnya jauh banget ya. Berapa tahun total berarti? 16. Banyak banget. Ya iyalah. Kita SMP. SMP apa SD sih? Iya, sinetron makanya. Karena nonton ini ya tuh. Iya, beda. Nonton beda dari Papa Lala baik banget, tapi kenapa kok nggak belain Lala ya? Kayak kalau banget gitu ya kan. Kalau baik apa gimana sih nih? Baik. Terus tapi kamu apakah Kak Marcel ini cowok tertua yang pernah punya hubungan sama kamu? Tapi aku emang sukanya yang lebih tua. Lebih tua, ya sih. Marcel tuh yang paling tua, beda umurnya sama jauh banget. Ya hampir sepapaku. Oh iya. Iya. Jadi kalau manggil papanya Kak Vio, Mas gitu. Bro. Manggilnya bro. Kayak begini. Manggilnya bro. Gue godo-godain kan. Bro akhirnya. Bro ya Beb. Karena orang ada panggilannya bro. Bro tuh bro. Iya bro tuh bro. Masa om ya kan? Iya kan umurnya dekat gitu. Terus apa namanya? Mau nanya apa? Gue jadi lupa kan tadi. Karena perbedaan umur itu, apakah susah nggak sih buat kalian itu untuk, ya maksudnya untuk bisa bersatu gitu, ngomongnya gimana ya, maksudnya untuk bisa menjalin hubungan yang baik gitu, karena kan umurnya jaraknya jauh banget gitu. Kalau menurut aku sih, waktu dulu Asik. Nanti ganti. Kalau menurut aku Marcel itu untuk dua generation, generasinya dia kan, itu open minded banget. Dia nggak sama kayak aku kenal yang dengan dia fit orang tua gue juga sering selain karena beda pikiran.
Tapi Marcel tuh enggak. Marcel tuh bener-bener open minded banget. Dia bener-bener terbuka sama perubahan. Biasanya kalau udah ada seumuran itu dia kayak, gue hidup udah sekian lama dengan cara ini, itu yang bener. Gue semua tuh baru hidup gitu kan. Kalau dia tuh enggak. Dia tuh mau di-update, mau upgrade, mau tahu hal-hal baru. Dan aku tuh cepetan emang. Kalau dewasa kayaknya buat duluan. Jadi emang gak bakal works kalau sama yang seumuran. Emang harus sama yang jauh sekalian ya. Jauh. Tapi kalau jauhnya nggak kayak dia sifatnya juga mungkin nggak cocok. Karena aku sama saat tadi jujur nggak cocok sama sekali, kayak nggak bisa gue pemikirannya millennials kan, soalnya kita juga open minded apa segala macam. Tapi kalau dia tidak, dia millennials. Asik. Ya kalau menurut Kak Marcel gimana nih? Iya, kan dia dewasa. Itu sih pertama yang bikin kita gampang terkoneksi dalam beberapa pemikiran dan juga the way of life. Terus bagaimana kita gimana kita harus jalani nih hubungan kita. Nah, aku sih jujur kalau memang udah niat mau melakukan sesuatu, udah mau jalani sesuatu, aku biasanya memang udah ini adalah jalan yang aku ambil, berarti baik buruknya tuh aku tetap harus terima. Jadi pertama harus fair. Jadi jangan selalu merasa paling benar. Dan kalau seandainya bisa memberikan masukan kepada yang nggak benar, kenapa enggak? Jadi kadang-kadang ada orang tuh, kan aku juga dulu pernah sempat jadi dosen juga. Kalau jadi dosen itu kan bukan berarti dia harus paling pintar di kelas kan. Betul. Kalau ada mahasiswa yang mungkin lebih pintar dari dia, berarti dia akan mendengarkan, mahasiswa ini apa-apa. Ini yang benar ya, guru yang baik itu begini. Bijak ya. Jadi bukan berarti guru ngomongnya A, kalian harus A. Padahal A itu salah gitu. Yang benar B. Kalau nggak benar, udah jangan kontrak mata kuliah saya gitu. Nggak bisa begitu. Guru kan bukan begitu. Apalagi di generasi sekarang. Yang dimana anak-anak mudanya udah bisa mengakses informasi lebih cepat, lebih lengkap, walaupun harus diuji kembali. Nah, aku tuh mikir kalau pas ketemu dengan Vio, dia tuh pintar, kedua hatinya baik. Jadi apapun yang dia ngomongin itu pasti ada landasan kebaikannya. Dan kebaikannya di sini adalah buat bukan cuma buat kita berdua, tapi juga buat aku juga. Dan aku pikir itu bagus. Jadi kenapa enggak gitu? Karena aku pikir kemarin aku memang absen ya, istilah tanda kutip absen. Jadi robot beb. Iya, absen tidak ada dalam dunia pergaulan. Iya. So which is aku juga kayak nggak tahu gimana sih harus treat perempuan yang ketemu, apalagi dia sempat kepikir aduh ini lebih muda. Ribet nggak ya? Karena aku bertahun-tahun jujur aku selalu mikir pasangan itu ribet. Jadi aku harus mulai lagi, aku harus mengerti dia, terus aku harus ini orang bawel, aduh aku bisa terima nggak ya? Karena aku udah ketemu anak bawelnya anak tuh luar biasa ya. Nah sekarang aku harus sabar lagi untuk kebawelan pasangan. Jujur itu sempat jadi semacam beban. Tapi ternyata pada saat kita udah membuka diri, membuka hati kita untuk menjalani itu, ternyata nggak sesulit itu gitu. Karena apa? Karena menikmati kebawelannya. Bukan cuma kebawelan, dan ternyata ada juga yang dikomplit di dalam diri aku tuh yang selama ini belajar lagi gitu. Mesti mengerti, karena dulu kan aku lah memang aku besar di lingkungan yang aku kan paling bungsu dari 4 bersaudara, 3 kakakku perempuan. Cuman aku hanya melihat sisi mereka gitu sebagai seorang perempuan, tapi perempuan di luar sana gimana? Nah, perempuan di luar sana di era sekarang bagaimana lagi? Nah itu karena udah melintasi berbagai macam generasi ya. Benar. Iya. Udah kalau dia ngomongin waktu aku kecil kayak gini, waktu kamu kecil 40 tahun lalu. Iya. Lucu sih. Kalau kita nggak ada punya pemikiran bahwa pengen belajar, nggak akan fit. Pasti kita akan berontak, pasti akan nggak tahan gitu. Aku hanya mikir bahwa aku masih pengen belajar dan aku belum settle down dari sisi ilmu pengetahuan, maksudnya dalam hal ini pergaulan. Karena aku sendiri nggak sempurna. Karena aku tahu aku 6 tahun aja hanya ngurusin anak. Sebenarnya ada sesuatu yang tidak sempurna juga sebenarnya di situ. Karena selalu orang lihat di luar kan, pasangan membesarkan anak itu harus ada bapak dan ibu. Betul. Ada laki-laki dan perempuan gitu untuk tukar pikiran. Aku selama ini sendiri. Jadi aku adjust diri aku untuk jadi keibuan dan kebapaan at the same time. Dan itu
hal yang agak kompleks dan ternyata aku bisa jalanin karena apa? Karena aku mau belajar. Jadi aku mau belajar. Jadi aku, aduh gimana ya? Aduh sabarnya gimana? Kemarin pandemi sih lumayan sih. Karena gimana handle yang satu yang lebih tenang, yang sementara yang satu bawelnya minta ampun. Tapi rupanya itu semuanya nggak menjadi masalah buat aku untuk mengenal. Dan sekarang, thank goodness ketemu dia, thank you. Aku agak udah dapat berapa SKS gitu tentang gimana sih karena udah paham gimana sih kita harus kalau ada masalah bagaimana harus selesaikan masalahnya, bagaimana kita harus fix diri kita, harus bagaimana sebagai laki-laki harus bagaimana. Karena yang penting di dalam sini adalah pertama gini, be a good man. Jadi laki-laki yang baik. Aku mikir begini, bagaimana kita bisa menjalanin dengan pasangan kalau diri kita sendiri tuh kita nggak kita terlalu arogan, misalnya terlalu egonya nggak bisa ditekan. Karena aku juga dari kegagalan kemarin aku juga belajar ya. Jujur, walaupun memang akan ada orang lihat dari luar, oh ini kesalahannya si ini si itu, tapi jujur kegagalan rumah tangga itu berdua, kesalahan kita berdua. Cuman aku di situ berpikir bahwa karena kita punya anak, seharusnya kita bisa menahan ego kita demi untuk anak-anak. Nah cuma pada saat itu aku sendirian, jadi ya udahlah. Aku harus jalanin ini, tapi sebenarnya aku harus belajar lagi dari pasangan dan ketemu dengan dia. Ya, dia memberikan ilmu-ilmu juga sih buat dosen-dosen cantik. Ini oke. Terus tapi respon dari anak-anak gimana tentang Kak Vio? Respon dari anak-anak baik, terutama sih yang gede ya. Maksudnya yang gede juga akhirnya aku ngobrol sama dia kan. Aku udah punya sistem kalau anak ini udah mulai besar, aku pengen dianggap sebagai sahabat. Oh iya benar. Ya benar juga kan. Jadi mungkin pada waktu dia masih di bawah umur, masih di bawah 10-15 tahun, kita jadi bapak, jadi ibu, jadi bagaimana, jadi orang tua lah. Untuk anak-anak pada saat dia udah mulai masuk akil balik, kita harus ngerti apa yang mereka lagi jalanin, problem apa yang berhubungan dengan ini. Terus di era ini, di era digital ini lagi apa? Aku pengen selalu masuk ke situ, cemplung supaya aku bisa ngobrol. Iya, biar dia lebih terbuka juga ya. Iya, dan aku kasih tahu bahwa aku deket Dedi lagi. Dedi lagi deket loh sama ini. Oh ya siapa? Gini. Akhirnya aku cerita sama anakku yang gede, namanya Brinet. Ini aku lagi dekat, namanya ini, namanya Tante Vio, gini. She's nice, ngobrol ini baik. Oh gitu ya. Dan memang waktu itu juga ketemunya juga memang udah langsung mau dikenalin udah langsung ketemu. Oh, oke. Iya, jadi waktu itu udah sebenarnya aku belum ngomong officially sih. Aku lagi dekat sama seorang, tapi langsung ketemu waktu itu. Nggak sengaja. Langsung ke gap. Ya papa gitu. Enggak ya. Dedi ya. Aku langsung telepon dia waktu itu. Aku bilang, Brina, kamu lagi di mall ya? Iya, aku lagi. Ya udah kamu ntar pulang sama Dedi ya ke rumah. Iya. Cuman Dedi mau kenalin kamu sama teman Dedi. Terus dia langsung teman. Dia begitu. Dia tahu nggak teman tuh. Iya lagi. Terus ketemu in person kan. Jadi oh ya udah ketemu. Ya udah langsung ketemu sama dia dan begitu ketemu selesai ketemu pas pulang ya aku nanya aja. Terus gimana? What do you think first impression ketemunya? She's okay, gitu ya. Ya udah, Dedi gimana rasanya? Ya Dedi happy, seneng. Gimana? Dedi ada rasa aneh atau gimana? Enggak sih, cuman ya memang masih agak awkward, tapi ya nggak ada pressure. Semua jalan begitu aja gitu. Oh ya udah, terus next time ketemu ya boleh sharing. Kemarin Dedi sama Vio nge-gym bareng ini. Udah mulai akhirnya dia Dedi bisa lihat sih di mata aku pada saat aku ceritain tentang dia, mungkin itu yang dia tangkap. Dan semakin lucu sih, Dedi harus kasih bunga karena bentar lagi Valentine. Atau kayak gitu, kayak dia kayak yang ngelihat aku tuh yang kadang-kadang masih second opinion, third opinion, ya kayak gitu-gitu. Udah kelamaan mikir Dedi, karena aku kebanyakan mikir kan jadinya. Jadi ya dia kasih masukan. Kalau yang kecil ya berjalan seperti biasa. Aku nggak mau kagetin ya. Aku tetap bilang ya ini mami, ini girlfriend Dedi. Jadi kayak gitu dan masih ada pertanyaan-pertanyaan. Aku akan jawab ya. Pokoknya sekarang seperti ini kondisinya. Anyway Baswe, kan kalian beda ini ya, beda keyakinan ya.
Terus maksudnya gimana planning kalian ke depannya dengan perbedaan keyakinan itu? Kalau menurut aku, berarti buat ke jenjang yang lebih serius. Betul. Waktu awal pacaran emang gak kepikiran sih, tapi sekarang mau mulai kepikiran. Emang aku tuh mau nikah tuh di bawah umur 40 lah, di bawah umur 40 mau nikah. Tapi kita nggak bisa memprediksi ke depannya gimana. Tapi menurut aku di hubungan aku sama Mas Ril tuh kendalanya yang beda sama. Karena kita tuh toleransinya sangat tinggi sekali. Kan aku maaf, keluarga aku masih Kristen, semua papa mamaku, adikku semua masih Kristen. Jadi aku toleransi di agama dia juga bagus banget. Dia pun benar-benar bagus banget toleransinya ke agama aku. Jadi dia juga ada kemarin dia baru bilang sama aku kalau misalkan ada kayak misalnya di reels terus gitu kan ada misalkan biksu ngomong atau kalau emang bagus dia akan lihat gitu. Aku sholat depan dia. Raja waktu itu kita aku udah pacaran sama dia kan. Dan dia sangat tolerate banget. Jadi menurut aku tuh kena dari work itu bukan agama. Tapi emang kalau mau masuk ke jenjang yang lebih serius, of course itu bukan pacaran. Dan aku udah gagal 2 kali, dia gagal sekali. Memang semua harus diomongin, semua bener semua. Jadi kalaupun memang nanti kita mau masuk ke jenjang yang serius, bukan soal agama aja yang kita highlight, tapi semua keseluruhan yang bisa menjadi penyebab perceraian. Karena of course kalau aku menikah dengan aku gak mau tanya lagi dong. Tapi masalah pasti ada. Betul. Tapi kita harus menyatukan yang namanya satu visi misi kita. Terus kita harus menyatukan, kita harus ngomongin gimana cara kita dalam menghadapi masalah, gimana kita menyelesaikan masalah. Visi misi itu as in kita kalau udah berumah tangga nanti, itu tuh we against the world, we against the problem. Betul. Emang pasti akan kita berantem itu pasti ada. Tapi waktu kita berantem itu bukan waktunya to tear each other apart, buat saling nyakitin. Tapi kalau emang belum bisa ngomong ya kita diam dulu, tapi nanti kita cari solusi yang benar. Lebih kayak gitu, lebih kayak fondasinya itu pengen dikuatin dulu. Jadi apapun badai, masalah, problemnya pasti akan ada. Itu bisa dihadapi dia tuh berdua sama-sama as a team. Kalau yang udah itu aku merasanya tuh ya karena fondasinya nggak kuat. Jadi aku pikir tuh nikah tuh cuman ya udah nikah ya nikah nggak tahu kewajibannya itu seperti apa. Dari kegagalan kemarin aku belajar apa yang do's and don'ts-nya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang kamu harus matengin sebelum married. Karena aku 2 kali nikah itu, dua-duanya pacaran cepat. Jadi memang bukan berarti pacaran lama juga nggak akan cerai ya. Betul. Tapi paling nggak pas kita lama berhubungan itu, kita itu akan bisa ngobrolin semua hal. Jadi kita harus satuin dulu frekuensi, visi dan misi, baru kita masuk ke jenjang serius. Tapi agama itu cuman salah satu dari berapa lapisan yang akan harus dibahas nanti ke depan. Tuh guys, netizen kan suka pada penasaran di part itu ya. Bahwa pernikahan itu banyak hal-hal yang harus di listing dulu sebelum itu gitu semua ya. Satu agama. Dia kemarin kalau suaminya itu satu agama, masalahpun mantan istrinya sama satu agama. Tapi tetap kita berpisah juga. Jadi di situ aku belajar. Ini orang beda-beda ya. Tapi kalau buat aku, ternyata yang aku pelajari menikah itu bukan masalah agamanya sama, bukan masalah agamanya apa orang itu, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi value yang dipegang sama orang itu, attitude-nya seperti apa, terus bagaimana dia dengan Tuhannya dan bagaimana dia menjalani agamanya, itu yang benar. Satu agama sama aku tapi tidak menjalani agama dan tidak, maksudnya ya agama fondasinya nggak kuat, sama aja gitu. Marcel. Dan itu ada di salah satu list yang aku minta sama Allah waktu aku mau punya pasangan ya. Aku minta, dan itu nomor 1. Aku minta satu laki-laki yang soleh dan mengerti agama. Benar. Tapi aku memang nggak bilang kalau kita Muslim. Agamanya apa? Tapi Marcel itu secara dia di agamanya dia sangat soleh sekali. Dan dia mengerti benar. Dan menurut aku laki-laki penting itu. Betul. Kenapa? Aku setuju sih. Karena dia jadi punya pagar. Benar. Mau bertindak, mau menyakiti orang lain, mau menyakiti istri, melihat anak apa segala macam, ada pagar. Betul. Ketika laki-laki itu udah agamanya nggak kuat, pagarnya blow. Dia mau ngapain juga udah all over the place. Jadi buat aku value-nya yang penting, bukan agama.
Karena kayaknya semua agama tidak ada yang menghalalkan perselingkuhan ya. Jadi kalau menurut aku setuju banget apapun keyakinannya, kalau dia itu pondasinya, maksudnya dia agamanya itu kuat, dia pasti mau melakukan hal-hal yang menyakiti pasangannya itu dia pasti mikir ribuan kali karena dia nomor satu takut dulu sama Tuhannya, bener gak sih? Kayak waktu nikah aku bukan takut sama aku macem-macem, aku nggak takut ketahuan sama pasangan aku takut ketahuan sama Allah karena mungkin dari pasangan itu bisa kita tutupin. Tapi kan Allah all see, dia melihat semua apa yang terjadi di dunia. Betul. Jadi menurut aku pernikahan itu tuh sakral karena kita tuh di bawah naungan naungan Tuhan langsung. Nyes ya, hati ini dengernya gitu ya. Pokoknya penting sih. Iya kan, I hope kalau nanti kalian masuk ke jenjang yang lebih serius bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya, karena kan udah sama-sama belajar sebelumnya ya kan. Belajar di kehidupan tuh mahal memang. Bener, Kak Marcel juga kan jadi lebih happy nanti. Semoga ya. Kan pasti ada ups and downs. Ups and downs. Tapi gimana kita menyikapinya, menghadapinya. Bener, karena nggak ada sih menurut aku di dunia ini pasangan pernikahan yang nggak ada masalah tuh kayak ada. Don't trust social media. Social media of course kita cuma nunjukin yang bagus-bagusnya. Nggak mungkin lah kita jual derita, nangis-nangis, curhat. Ya mungkin ada juga yang kayak gitu, tapi mostly enggak ya orang kayak gitu. Tapi ya orang pasti ada masalah. Kita kan nanti diuji kalau kita mati. Tuh. Iya. Masa kita berhenti bernafas, selama kita masih terikat dengan this body ini, kita masih terus belajar. Betul. Untuk menjadi manusia yang lebih baik. Khususnya menjadi laki-laki yang lebih baik. Anyway, Kak Vio ini kan dulu sempat disebut Kak Marcel juga kan sekarang Mama Papa Tofu. Tofunya udah bubar. Itu loh putus, guys. Iya. Sedih banget juga aku sedih banget ya. Gimana nih pendapat Mama Papa Tofu ini? Kok tofunya sekarang bubar? Papa. Jadi waktu aku pacaran sama Marcel, aku kan ngalamin putus. Baru jadi papa sebentar ya? Papa Lala. Papa Lala. Jadi disebutnya Mama Lala. Mama Lala. Tapi ya mau ada tofu bubar apa enggak ya tetap aku deket sama Tori sama Vicky. Itu kan cuma sebutan-sebutan yang netizen bikin sebenarnya kan. Betul. Jadi tidak mempengaruhi hubungan aku sama Tori sama Vicky. Cuman ya sekarang mereka sih ya udah tapi tetap berhubungan baik. Tori juga masih berhubungan baik sama keluarganya. Kita menghargai hubungan mereka, apapun keputusan yang mereka ambil kita hargai. Jadi kita nggak bisa paksain, kok lu putus jadian lagi dong. Nggak bisa, karena nggak menjalani mereka berdua. Kalau aku sih yang penting Fuji happy, Torik happy, mereka happy dengan pilihan dan hidup mereka itu yang paling penting. Tuh. Iya. Mama Papa hanya memberikan saran yang terbaik ya. Iya. Dengerin curhat aja. Kemarin kan kita nge-gym bareng sama Torik, habis itu kita jalan-jalan ngonten sama Fuji. Jadi masih tetap temenan. Temenan. Tuh buat yang penasaran juga tuh ya. Sebagai Mama Papa hanya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kayak kita daftar juga jadi anaknya, kayak seru. Banyak ya anaknya. Banyak banget. Udah saya. Kak Vio 3, Kak Marcel 2, udah 5. Tambah lagi Fuji, Torik 7 ya kan. Kesebelasan. Geng Halilintar. Tapi berarti kan kalian sama-sama memegang hak asuh kan, Kak Vio juga, Kak Marcel juga. Jadi nanti kalau misalnya kalian merit, rame ya rumahnya ya. Rame itu. Perlu kamar 6 itu baru 5 anak, 1 orang tua, belum ada kamar tamu, minimal luas rumah 1000 kayaknya. Kalau anak yang cowok sih Jarkis tuh seumuran sama anak aku yang paling tua. Jadi 10 tahun sama 11 tahun. Berarti kamu tuh nikah muda juga ya? Udah, aku nikah tuh yang pertama umur 20. 20 benar. 20, nikah 21 punya anak. Ya. Oke. Punya anak. Habis itu baru nikah, habis itu cerai kan. Nikah lagi tahun 2017, 7 tahun kemudian 7 tahun aku jadi janda waktu itu. Oke. Pas 7 tahun sama 7 tahun. Oh iya benar ya, 7 tahun. Aku ketemu apa di tahun ke-7 ya. Nah, terus habis itu rencana ini kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Pokoknya aku nggak mau mendahului Tuhan. Yang penting aku sekarang sama Masa mau jalani sebaik-baiknya aja. Kita benar-benar saling mengisi. Jadi aku udah bilang sama Marcel, kita udah tahu sebenarnya. Aku udah bilang juga waktu itu di YouTube aku, kalau hubungan kita ini mungkin nanti akan kandas, tapi
karena perbedaan agama. Tapi kita nggak pernah tahu kalau menurut aku gini, kalau Tuhan udah menentukan aku sama dia, nggak ada satu orang pun di dunia dan nggak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita. Tapi kalau memang kata Tuhan kita nggak sama-sama, nggak bisa sama-sama, kita emang bersatu untuk suatu tujuan yang baik, dan waktu kita itu tujuan udah terpenuhi, kata Allah kita bisa, ya udah kita mau gimana, nggak akan ada juga maksudnya kita secita-citanya kita juga nggak akan bisa tetap bersatu gitu. Jadi aku nggak mau mikirin pusing-pusing daripada mikirin kayak nanti kalau putus sama Marcel, gimana ya kalau putus. Aku lebih baik ke apa yang bisa aku bikin sama Marcel, apa yang bisa kita bikin buat kita tuh kita isi waktu yang ada, kita isi sama-sama dengan hal yang positif, bisa menginspirasi orang, kita bikin konten yang bisa menginspirasi orang tentang healthy lifestyle, healthy relationship. Ya kan aku kemarin sempat viral karena sesuatu yang negatif. Jadi aku pengen buktiin ke orang-orang juga kalau ada pelangi setelah hujan, dan healthy relationship does exist. Jadi kan selama ini berita-berita di mana-mana kan laki begini, suami begini, gitu segala macam. Tapi ya sebenarnya laki baik itu ada. Iya, tetap. Nah, itu benar. Tidak semua laki-laki sama. Aku pernah bilang itu sama dia. Padahal semua laki-laki sama menurut aku. Sampai dia nanya, laki kayak gini mainnya di mana sih? Iya, aku kayak beneran, kamu tuh gak bohong ya? Kamu tuh beneran, kamu tuh serius ya? Kemarin cerita apa, kamu bohong loh, aku tuh kamu kayak gitu. Oh begitu tuh cuma marketing doang loh. Emang gitu emang polos banget. Jadi kayak emang gak bohong juga. Gitu. Jadi emang laki baik itu masih ada, meskipun ngubek-ngubek kebijakan. Ada tempat gym kayaknya. Jadi dia juga nggak semua loh, nggak semua ya. Gym juga. Ya bisa jadi berbahaya, tapi bisa jadi dapat yang begini gitu ya. Tapi when you focus on something positif yang baik sih pasti akan menarik, attract yang baik juga. Tapi kalau tujuannya untuk just for having fun atau apa segala ya ngedeketin juga yang begitu. Anakku dari semua. Dan itu semua ada di Marcel. Jadi 8 poin yang ditulis di notes tuh ada di kamar di dia. Cuman lupa nulis minta agamanya musuh, lupa beneran. Cuman tadi apa beriman kuat gitu ya. Allah mengerti agama. Habis itu udah kayak yang lain-lain terus kayak ya udah, tapi semua dari dia itu. Ya kayak tadi yang aku bilang lah, maksudnya sometimes gimana ya gue ngomongnya ya, takut gue kena juga sama netizen gitu ya. Ya tapi tadi aku bilang maksudnya aku tuh suka orang beragama apapun itu, tapi dia pemegang kuat agama itu gitu loh. Karena yang itu yang akan menjadi akan menjadi pagar ya atau batas seseorang untuk melakukan sesuatu yang gak baik. Aku pikir juga orang punya agama bukan dia akan jadi ahli agama, tapi justru dia menjadi manusia yang lebih baik. Ya kan, walaupun kita paham gimana aturannya dan gimana ibadahnya sebagainya, tapi begitu di dalam masyarakat sehari-hari ternyata kasar sama makhluk hidup, abusing, lu ngapain punya agama cuman buat KTP? Iya, KTP doang, atau cuman karena takut ntar gimana-gimana. Apa yang dilakuin dalam sehari-hari itu loh yang justru nunjukin. Kayak aku juga tiba-tiba misalnya lagi emosi, terus misalnya pas anak lagi nggak gimana, terus kalau pas akhirnya aku ada rasa nyesel dan akhirnya aku minta maaf lagi man. Berarti kan ada sesuatu yang aku dapat, ada compassion. Atau misalnya aku ngelihat ada ya siapapun yang lagi kesulitan, terus kita pengen memberi terus misalnya kita lihat nih orang ternyata nggak benar, misalnya pura-pura misalnya pengemis di pinggir jalan, aku ngajarin ke anakku, aku bilang kamu kalau lihat ada pengemis di jalan misalnya kita lagi di lampu merah, kamu pengen beri, kasih aja. Maka anakku sering ngomong, Dedi kasihan deh itu sana yang pakai baju badut, ambil aja tuh duit di situ, ada berapa misalnya, kamu kasih. Either nanti one day ketahuan itu misalnya sindikat, bohong misalnya atau apa segala macam. Yang penting Tuhan udah lihat kita memberi. Betul. Nah, yang kita berikan itu udah jadi tugas yang menerima itu. Kalau yang memang itu benar, dia menderita, ya udah kita memberikan bantuan kepada dia. Tapi kalau ternyata dia buat pakeo, buat memperkaya dirinya dia, ternyata dia nggak pengemis, ya urusan dia sama Tuhan. Betul. Yang penting kita udah beri. Ya itu aja, simple as that. Tuh guys, jawaban dari doanya Mama Lala tuh dapat
Jawaban dari doa atau Papa Lala. Yang denger bidadari kayaknya. Ibu peri. Yang denger ibu peri. Ibu peri. Jadi katanya Papa Lala. Papa Lala. Ya Lala udah jomblo nih, bagus nih buat kamu nih. Tapi ingat ibu perinya ada 2 loh. Yang satu Ayu Asari atau satu Marini Sumarnis, yang mana? Itu teman Lala. Iya. Bukan Mama Lala. Bukan Mama Lala, teman Lala. Karena seumurannya sama Lalanya. Sama Caca beda setahun, bahkan 9 dia. Iya, ya ampun. Pada zamannya ketahuan banget dah umur kita ketahuan ya. banget deh, tahun udah 9 bulan, ada 43 loh pasti. Ini ngomong-ngomong umur gimana gue? Udah mau setengah abad. Santai aja. Yang penting itu bukan age is just a number ya kan. Coba lihat tuh, udah umur 40 sekian aja masih begini loh. Awet muda banget nggak sih? Iya, apa sih yang kita jalanin selama itu baik, ya udah kita akan berimpact baik. Kita akan menuai baik, kita menabur baik, kita akan menuai baik. Ada nggak nih pesan-pesan untuk fans Mama Papa Lala gitu? Yang selalu menanya-nanyakan mungkin tentang gimana nanti kalian gitu. Iya, banyak banget yang udah cepetan hal mungkin kita udah umur kali ya. Kita Marcel udah 48 tahun, aku 32 tahun, tapi menurut aku lebih baik itu telat menikah daripada gagal pada saat menikah lagi. Jadi aku tuh bener-bener mau memanfaatkan momen untuk mengenal, untuk mengetahui value-nya, mengetahui semua yang aku perlu ketahui dan perlu omongin sekarang. Dan itu nggak akan cepet emang. Bener-bener harus sampai core gitu loh. Jadi nggak, ya pasti kalau kita nikah kan ada launching sifat-sifat yang baru ya. Tapi at least core-nya kita udah tahu gitu loh. Dan pastiin value-nya itu sama. Itu penting banget karena aku merasakan banget. Ini namanya rumah tangga ketika value yang dipegang udah berbeda. Visi dan misi udah berbeda. Itu kapalnya bisa krak. Udah oleng dan pisah. Itu yang terjadi di pernikahan aku kemarin. Visi misi udah beda, value-nya udah beda semua. Dan ini sebenarnya aku pikir bisa loh preventif dari awal sebelum gue nikah. Gue harusnya udah bisa lihat semuanya ini. Tapi kenapa waktu itu gue nggak bisa lihat? Karena gue pengen buru-buru menikah. Karena aku udah udah 7 tahun menjanda. Udah pengen buru-buru nikah. Jadi emang ketemu tuh aku cuma sebulan doang langsung dilamar langsung nikah. Nah di situ aku belajar buru-buru itu tidak baik. Buru-buru itu ya aku nggak tahu, mungkin ada yang memang ya ada kan kalau Islam tuh apa namanya ta'aruf, ada yang works juga pas segala tapi kan ta'aruf itu pun kamu juga udah tahu CV-nya agamanya seperti apa segala macam. Kalau itu benar-benar kayak emang nggak tahu apa-apa cuman based on pengen nikah terus langsung nikah gitu. Dan itu kayak banget salah banget. Tuh jadi aku nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Jadi cepet sudah nikah. Jangan buru-buru tuh. Aku jadi anxiety, jadi kayak nggak mau nikah. Tapi Kak, mantan-mantan kamu nggak ada yang ganggu kamu sekarang kan? Maksudnya dengan hubungan baru sama Kak Marcel? Nggak ya. Mereka ya udah sekarang punya kehidupan masing-masing. Udah nikah juga. Udah nikah juga. Gue kemarin tuh udah nikah, udah punya rumah tangga baru, kehidupan baru. Dua-duanya. Yang satu juga udah nikah. Jadi ya udah masing-masing aja. Terus kalau udah bisa ya udah gitu loh. Tapi kalau masih kangen anak atau apa mungkin masih nemuin. Kalau soal anak, iya dia masih tanggung jawab juga dan masih kalau untuk anak kapanpun update gitu. Itu jadi orang tua yang bijak karena kan kemarin banyak yang viral juga tuh pasangan cerai. Mamanya atau papahnya nggak boleh nemuin anaknya kayak gitu. Aku sih enggak ya. Kadang kalau kita benci kita tuh bisa melakukan hal kayak gitu. Berdasarkan benci di dalam hati. Tapi aku pun kemarin pengen kayak gitu, tapi aku mikir kepentingan anak-anakku itu nomor 1 di atas segalanya. Di perceraian aja mereka udah sakit. Masa aku mau nahan sakit dengan cara aku nggak ketemuin sama bapaknya. Sedangkan itu tetap bapaknya gitu. Jadi nggak masalah lah, aku udah ikhlas dan legowo sama apa yang terjadi. Jadi udah kasih aja kalau misalkan mau diambil. Tuh guys. Bener-bener papa dan mama yang bijak banget. Anyway, Kak Marcel dan Kak Vio, thank you so much udah mengisi Bukan Bincang Biasa aku episode kali ini. Iya BBB, bukan bincang biasa ya. Thank you so much karena sudah mengisi dan sudah sharing tentang banyak hal ya. Pelajaran juga nih buat kita semua. Intinya
kalau misalnya mau menikah itu kita butuh kematangan dalam segala hal ya, butuh terbuka pasangan satu sama lain, jangan ada kebohongan lah di antara kita. Kebohongan kecil-kecil gitu pasti ada, tapi kayak jujur sama diri sendiri itu lebih penting. Oke deh guys, thank you so much nih yang udah nonton Bukan Bincang Biasa kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus, dan see you, dadah.